Pernah nggak sih Anda merasa kayak tenggelam di lautan informasi pas lagi riset? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas gimana kecerdasan buatan atau AI dan Big Data bisa jadi peta dan kompas baru Anda di dunia akademis, berdasarkan wawasan keren dari para ahli. Buat Anda yang mahasiswa atau akademisi, pemandangan kayak gini pasti udah nggak asing lagi kan? Tumpukan jurnal, buku, artikel, kayaknya nggak ada habisnya. Nah ini nih masalah besar di dunia akademis modern. Kita tuh kebanjiran informasi. Tapi, gimana kalau ada cara buat mengubah tumpukan ini jadi wawasan berharga dan dengan lebih cepat? Yuk, kita lihat gimana teknologi bisa ngasih upgrade besar buat para peneliti modern. Semua wawasan ini kita rangkum dari sebuah pertemuan para ahli yang berlangsung selama 4 hari loh. Mereka di sana benar-benar ngebongkar cara mengintegrasikan AI dan Big Data di setiap langkah penelitian, mulai dari ide awal sampai publikasi. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Sebelum kita bisa pakai alat-alat canggih ini, kita harus ngerti dulu dong, apa sih Big Data dan AI itu? Masih ingat kan soal banjir informasi tadi? Nah, di dunia teknologi, itu namanya Big Data. Ini tuh kumpulan data yang saking besar dan kompleksnya, metode analisis yang biasa-biasa aja udah nggak sanggup lagi nanganinnya. Inilah lautan yang bakal kita selami. Terus gimana caranya kita nambang harta karun dari lautan data ini? Salah satu teknik yang paling gampang buat pemula itu namanya text mining. Coba deh bayangin, ini tuh kayak punya asisten super cerdas yang bisa bacain ribuan artikel buat Anda, terus nemuin permata atau wawasan tersembunyi di dalamnya. Pastinya buat nambang data ini kita butuh alat yang pas. Nah, para ahli menekankan adanya pergeseran nih dari software tradisional kayak SPSS ke alat yang lebih modern dan fleksibel. Contohnya RStudio. Kenapa gitu? Gampangnya gini, RStudio itu jauh lebih jago buat analisis teks dan ngolah data super besar. Oke, cukup teorinya. Sekarang, gimana caranya kita benar-benar pakai AI ini buat tugas-tugas nulis akademis kita sehari-hari? Wah, ternyata penerapannya luas banget dan bisa benar-benar ngubah cara kita kerja loh. Coba bayangin deh, AI bisa bantu nyusun draft awal tesis, ngasih struktur buat disertasi, dan yang paling keren nih, AI bisa melakukan tinjauan pustaka sistematis. Itu loh tugas yang biasanya bisa makan waktu berbulan-bulan. Dan ini tuh bukan cuma teori doang. Para peserta juga dapat dukungan praktis, kayak tutorial langsung buat pakai alat-alat spesifik. Tujuannya, biar semua orang bisa langsung praktek pas pulang. Nah, dengan kekuatan sebesar ini, pastinya muncul pertanyaan penting soal etika kan? Disinilah peran manusia jadi sangat-sangat krusial. Ini nih pertanyaan yang mungkin ada di kepala kita semua. Kalau AI secanggih itu, apa dia bisa nulisin seluruh tesis buat kita? Batasannya di mana sih? Dan ini jawaban tegas dari para ahli. AI itu asisten, bukan pengganti. Perannya itu buat bantu, mempercepat, dan memperkaya proses riset kita. Tapi, AI nggak akan pernah bisa gantiin kemampuan analisis dan pemikiran kritis kita sendiri. Jadi, intinya integritas akademis itu tetap nomor satu. Mahasiswa tetap punya tanggung jawab penuh buat paham materinya secara mendalam dan nulis karya ilmiah yang orisinal. AI itu cuma alat bantu di sepanjang prosesnya. Jadi, gambaran besarnya gimana? Dengan adanya teknologi ini, penelitian di masa depan bakal dibawa kemana ya? Ujung-ujungnya, tujuan utamanya ya untuk berinovasi dan ningkatin kualitas pendidikan. Misi dibalik semua ini tuh simpel, ngasih akses ke metode penelitian canggih ke lebih banyak orang. Biar apa? Biar riset yang lebih berkualitas bisa lahir dari mana saja. Jadi setelah kita lihat semua kemungkinannya, pertanyaan terakhirnya bukan lagi apa yang bisa AI lakukan, tapi apa yang bisa Anda lakukan dengan AI. Sekarang alatnya ada di tangan Anda nih. Batas-batas penelitian apa yang selanjutnya bakal Anda dobrak?